Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini mau membahas tentang metode machine learning ya, yaitu metode untuk unsupervised learning, yaitu hierarchical clustering. Nah, ini masih sama ya, kita ngebahas clustering. Jadi clustering itu adalah apa? Clustering adalah mengelompokkan data berdasarkan jenis data yang dimana data itu tuh cenderung mirip gitu. Nah, kemiripan itu nanti akan kita hitung. Nah, bedanya dengan klasifikasi, kalau klasifikasi kan dia memang mengkelompokkan, tapi karena dia sudah ada labelnya, maka dia memang dikelompokkan berdasarkan labelnya. Tapi kalau clustering dia mengelompokkan, tapi belum ada labelnya. Jadi dia mengelompokkan mana yang mirip gitu. Nah, kalau k-means kemarin atau yang di materi sebelumnya itu mengenai k-means, itu adalah mengelompokkan di mana dia adalah non hierarki. Jadi kadang-kadang mungkin gini ya, ketika iterasi pertama si A, si B dan si misalnya gini, misalnya di hierarki pertama itu si A, si B di iterasi pertama ya. Di ini misalnya ini k-means ya. Ini k-means. Nah, di iterasi pertama itu A, B, C, D gitu. Nah, kemudian di iterasi kedua kita mengklasterkan bisa jadi menjadi AC, BD gitu. Terus di klaster lagi, di klaster 3 mungkin menjadi A, terus di sini B, C, D dan seterusnya sampai ini tidak berubah lagi. Nah, tapi kalau hierarchical clustering dia akan menemukan mana yang paling pendek dulu nih jaraknya gitu. Misalnya yang pertama itu adalah si A dengan si B. Nah, si C dan si D ini belum ada klasternya. Jadi dia baru A, B dan CD. Nah, ternyata setelah dihitung, kemudian ya nanti jarak AB ke C, AB ke D, atau C ke D-nya, mana yang paling ini? Oh, ternyata A, B, D ini lebih dekat gitu. Maka dia punya klaster baru A, B, D. Nah, karena misalnya kita mau buat dia menjadi 2 klaster, berarti ini di sini otomatis si C adalah klaster terakhir ya, atau klaster kedua gitu. Nah, ini adalah untuk yang hierarki clustering. Jadi, kemungkinan dia untuk berubahnya itu sangat kecil gitu ya. Nah, cuma masalahnya adalah kalau misalnya k-means ini memang cocok untuk data-data besar gitu ya. Tapi kalau misalnya hierarki memang agak sulit. Oke, nah kita lihat di sini adalah dia akan membentuk struktur pohon atau disebut juga dendrogram gitu ya. Jadi nanti dia bentuknya kayak seperti ini gitu. Nah, kemudian tujuan untuk hierarchical clustering ini masih sama ya, dia mengelompokkan data yang mirip, kemudian membangun sistem hierarki untuk memahami hubungan antar data. Nah, kemudian biasanya visualisasinya bentuk dendrogram untuk analisis multi level ya. Jadi nanti dibuat seperti pohon. Nah, untuk dua pendekatannya dia ada dua, ada aglomeratif sama divisive. Nah, ini bagaimana? Jadi kalau aglomeratif itu, jadi datanya awalnya tuh dia tuh kayak klaster. Jadi semuanya tuh kayak masing-masing satu klaster. Kemudian nanti akan digabung, jadi kayak A digabung sama si B, C, D dan seterusnya gitu ya, sampai bisa hanya sisa satu klaster. Atau kalau misalnya kita memang menginginkan 2 klaster, maka dia akan menjadi 2 klaster gitu. Nah, kalau divisive itu adalah dia semua data itu dianggapnya dalam satu klaster, kemudian nanti dia dibagi menjadi data klaster yang lebih kecil. Jadi kalau yang awal ini mungkin awalnya cuma satu klaster, kemudian nambah jadi 2 klaster seterusnya gitu ya. Satu klaster, terus nanti mau jadi 2 klaster, kemudian nanti data yang lainnya menjadi klaster ke A, klaster ke B. Nah, kalau yang ini jadi misalnya dari satu klaster itu dibagi menjadi 2 gitu ya, atau misalnya dibagi lagi dan seterusnya. Nah, untuk langkah-langkah hierarchical clustering itu ada apa aja? Yang pertama kita hitung jarak antar objek. Ini menggunakan Euclidean distance. Ini sama seperti k-means sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian kita menggabungkan 2 objek yang paling mirip. 2 objek yang paling mirip ini adalah 2 objek yang memang dianggapnya adalah yang paling dekat gitu. Jadi nanti kan ketika dihitung jaraknya, maka mana yang paling pendek itu adalah, atau yang paling kecil ya nilainya, itu adalah yang paling mirip dianggapnya gitu ya. Kemudian nanti kita perbarui matriks jarak setelah penggabungan, kemudian ulangi semua data hingga menjadi satu klaster, atau misalnya menjadi 2 klaster gitu ya, atau 3 klaster dan seterusnya, dimana sesuai dengan apa yang kita tentukan. Nah, untuk pengukuran jarak antar klaster, ini ada 4, ada single linkage, complete linkage, average linkage, ada worst method. Nah, jadi semuanya sama
ya, dia akan menghitung jarak terpendek sebenarnya untuk awal. Jadi menggabungkannya tetap menggabungkan jarak yang terpendek. Nah, tetapi akan ada proses yang berbeda di sini. Yang pertama adalah singling edge. Dia akan menghitung jarak terpendek antar dua elemen dalam klaster. Oke, bisa dilihat di sini ada gambar ya, A, B, C, D. Nah, A, B, C, D misalnya gini, jarak terpendek antara dua elemen dari dua klaster. Nah, misalnya kita punya nih klaster A adalah AB dan klaster 1 adalah AB dan klaster 2 itu adalah CD. Nah, kalau jarak terpendek adalah apa? Berarti minimum ya gabungan dari si A. Jadi kayak misalnya kita mau nentuin yang ke C itu jarak paling pendeknya siapa, A atau B. Berarti kita ngitung mana yang paling minimum atau yang paling kecil, apakah jarak A ke C atau jarak A ke B gitu. Nah, karena misalnya di sini si A sama B udah jadi satu klaster. Nah, kalau complete link edge itu adalah jarak terjauh. Nah, misalnya contoh jarak terjauhnya ya yang paling maksimumnya, misalnya A sama si C dengan A sama si D, mana yang paling jauh gitu. Nah, ternyata paling jauh tuh misalnya adalah si D. Nah, ini kan kalau paling jauh kayak gini udah jelas tidak memungkinkan untuk menjadi satu buah klaster gitu. Karena kalau misalnya kita menentukannya ini mau dijadikan dua klaster, berarti kalau yang paling jauh dengan yang paling jauh itu tidak mungkin menjadi satu klaster gitu, karena dia kemiripannya tuh udah jauh sekali nilainya gitu. Nah, kemudian ada average link edge, nanti dia akan ngitung jarak rata-rata. Jadi antara A sama B itu jaraknya berapa? Kalau tadi kan kalau terpendek berarti si B, kalau si yang terjauh berarti si A. Nah, kalau average itu rata-rata, berarti dihitungnya dari antara A si B gitu ke si C, antara A dengan B ke si D gitu. Kemudian ada worst method. Nah, kalau worst method itu sebenarnya dia masih sama kayak ngitung centroid. Nah, tapi kan centroidnya ini ngitungnya sama nanti rata-rata juga. Kemudian nanti jarak antara semua data dengan misalnya jumlah anggotanya berapa gitu ya. Nanti dihitung berdasarkan jumlah anggotanya juga. Kalau average link edge itu nggak ada jumlah anggotanya. Tapi kalau worst method itu ada jumlah anggotanya gitu ya. Nah, kalau kelebihannya itu adalah dia tidak perlu menentukan jumlah klaster di awal seperti pada K-means. Jadi kita bisa men-stop berdasarkan kebutuhan kita. Nah, kemudian memberi visualisasi yang intuitif, dendrogram, jadi nanti bisa memudahkan, oh ini karena dia bentuknya nanti akan hierarki, si A, si B, si C, si D-nya, jadi terlihat gitu levelingnya seperti apa. Kemudian ini cocok sekali untuk data kecil dan hingga sedang, makanya memang karena dia akan satu-satu gitu ya dihitungnya, dan ini kan tidak akan berubah, hampir tidak akan berubah lagi ya ketika sudah menjadi satu klaster. Nah, kekurangannya nih kompleksitasnya tinggi untuk dataset besar, makanya ini tidak direkomendasikan kalau misalnya kita punya datanya besar. Nah, ini tidak fleksibel saat data baru masuk karena harus ulang dari awal gitu. Nah, kalau misalnya klasifikasi itu dia tidak perlu ulang lagi misalnya kan, karena dia sudah ada kayak persamaannya. Tapi kalau misalnya menggunakan clustering, ya data yang masuk maka ini harus dihitung kembali gitu dari awal. Kemudian dia sensitif terhadap outlier dan noise. Jadi outlier itu adalah berarti garis ya antara si line-nya itu antara satu klaster dengan klaster lainnya gitu. Nah, untuk masing-masing penjelasan itu akan ada di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.